Sobat Kuat, jumpa lagi sama saya Jajang Yanwar Habib dalam program wawancara eksklusif kuatbaca.com. Kali ini spesial karena dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka. Kenapa juga spesial? Karena kita akan membincang sejarah Pangeran Diponegoro dan kontekstual sebagai inspirasi kepemimpinan Nusantara. Nah, kita mau bicara lewat mana dulu nih? Karena Pangeran Diponegoro akhir hayatnya di tahun 1855. Sekarang 2025. Artinya sudah 170 tahun. Nah, saya mau ikut-ikutan Pak Presiden. 170 tahun peringatan Pangeran Diponegoro. 170. 1 tambah 7, 8 tambah 0, 80. Pas Indonesia Merdeka. Betul? Jawab dong. Di bawah presiden dibalik 08 Prabowo Subianto. Siap. Nah, gitu kan. Jadi nih barang. Gitu. Oke, sedikit cerita. Kami bertemu Pak Peter karena beliau sedang menggarap film bertajuk Perang Jawa bersama Visinema, Angga sama Pak Gita Wirjawan tentunya ya. Nah, ini menarik. Langsung kami, Pak, mampir ke kantor kami gitu. Oke, selamat siang Pak Peter. Selamat siang, ya sangat senang bisa ada tukar pikiran. 170, tapi beliau ini 77 tahun, 7 tambah 7 berapa tuh? 14. 14, ya. Nah, tapi ini kita, Pak Peter tidak pernah lelah menceritakan sejarah Diponegoro ya? Enggak, ini sebenarnya takdir dan tugas saya. Kenapa disebut takdir? Sebab seperti ada satu hidup yang ditakdirkan ya. Sejak pertama mengenal Diponegoro secara kebetulan di dalam salah satu gambar dari beliau sedang masuk ke perkemahan di Metesik sampai sekarang sudah ada yang punya pengarahan, punya salah satu tugas, dan kalau saya mau belok sedikit, sudah ada peringatan. Oh, gitu ya? Ya, jadi seperti, ya saya menjadi ponakawan atau seorang juru tulis. Bisa aja. Beliau ini memang seorang profesor sejarah ya, Prof? Sejarah, ya. Sangat rendah hati sekali. Artinya, gemar untuk memberikan ini kepada siapapun ya. Dan karyanya banyak ya. Sudah diterbitkan di Indonesia, bahasa Indonesia? Iya, itu tugas sekarang untuk sebenarnya mensajikan di dalam satu bentuk yang gampang dijangkau. Sebabnya saya tidak tinggalkan Oxford, masih akan produktif, tapi itu akan terkunci di dalam buku-buku yang sangat mahal atau jurnal yang susah dijangkau. Dengan ini sudah ada di ranah umum, dan yang paling penting, sebab ini satu budaya lisan, kita ada storytelling online. Ya. Jadi banyak orang yang sebenarnya gemar sejarah tidak mungkin gemar baca, tapi mereka gemar dengar. Oke, Pak Peter, ada tesis yang mungkin kita akan memulai obrolan ini dengan sebuah tesis ya, bahwa ini sok taunya saya nih ya teman-teman. Pangeran Diponegoro ini merupakan tokoh Jawa yang melakukan perjuangan kelas karena tanah dan air dianeksasi oleh kolonialisme. Yang pada masa itu kolonialisme berarti sebuah ekspansionis daripada kerajaan ya. Pertentangan atau perjuangan kelas dilakukan karena tanahnya dianeksasi. Terjadilah Perang Jawa selama 5 tahun. Tapi akhirnya pemimpin karismatik Pangeran Diponegoro ditangkap. Banyak yang sudah menuliskan Pangeran Diponegoro dalam konteks yang baik, tapi juga ada yang konteks dalam tanda kutip negatif. Salah satunya adalah buku yang diterbitkan Eric Hobsbawm 1969 yang berjudul Bandits.
Konteks perjuangan Pangeran Diponegoro ini, dia merangkul kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung, yang disebut sebagai bandit, orang yang tidak punya tanah dan air gitu ya. Nah, lalu kemudian oleh kolonialisme itu sebagai pemberontakan, dicapnya gitu ya. Nah, tetapi ada yang lebih penting ketika tesis ini diajukan. Pertama, Pangeran Diponegoro itu punya mental yang dibentuk oleh kondisi seperti apa, sehingga dia memiliki jiwa kepemimpinan yang mewakili rakyat yang susah. Kedua, hipotesis saya adalah, apakah Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa itu menginspirasi dunia untuk kemudian menjadi sebuah paradigma sosialisme, pertentangan kelas, perjuangan kelas. Karena pada masa yang bersamaan di Belanda sendiri, kelompok sosialis muncul. Di tahun 1860-an muncul sebuah buku Max Havelaar yang dibuat oleh Edward Doris Dekker atau Danu Dirja Setiabudi atau Multatuli ya. Multatuli, ya. Oke. Setiabudi adalah keponakan. Keponakannya ya. Monggo silakan. Apakah yang bisa dibenarkan, yang bisa disangkal dari hipotesis kami membaca Diponegoro ini? Iya, sebenarnya dimulai dengan Eric Hobsbawm dengan buku Bandits, ya. Dan Bandits adalah mengenai orang yang disebut berandal atau orang disebut jago di masyarakat. Dan saya ingat waktu saya pertama kali injak kaki di Jogja pada awal tahun 70-an, bahwa ada sosok yang cukup berpengaruh di Jogja seperti Pangeran Adinegoro, adik dari Sri Sultan ke-9 dan V.S. Rendra, yang pernah menegur saya dan bilang bahwa sebenarnya Mangkubumi, pendiri dari Jogja, menolak memakai anazir dunia hitam di dalam perjuangan Belanda pada pertengahan abad 18. Tapi Diponegoro merangkul orang-orang yang muncul sebagai jago atau orang yang anazir di dalam dia punya salah satu war effort, perang yang begitu majmuk, ya. Dan menurut saya adalah bahwa dia umur 6 tahun menjelang 7 tahun dia diambil dari keraton, dari keputren, dan dibesarkan di tengah-tengah sawah, tengah-tengah Tegal yang dikembangkan oleh Eyang Buyutnya, Ratu Ageng. Dan dia sejak kecil bisa ada persentuhan yang erat sekali dengan wong cilik. Ya? Dia tahu ya seluk-beluk dan degup jantung dari dunia desa di Jawa Tengah Selatan. Dia pergi kemana-mana berjalan dengan pakaian compang-camping supaya dia tidak langsung dikenal. Kadang-kadang naik kuda dengan satu rombongan untuk membuka panen di areal Bantul Selatan. Tapi dia orang yang punya persentuhan yang sangat erat sekali dengan dunia pedesaan dan juga dengan alam yang pada waktu itu 75% dari Pulau Jawa adalah alas. Ya. Alas Hutan. Primary, hutan lembah. Ya. Dan di dalam perjalanan, seperti Kuan Im, dia bisa mendengarkan cerita dari kaum papa, dari orang dari desa. Dia ada persentuhan dengan anazir, orang yang jago, yang mengelola bagaimana tempat untuk nyebrang Kali Progo dengan pakai ferry, atau orang yang pandai membuat mesiu di Samen, di Bantul, di selatan, orang yang bisa menjadi jago di areal Parakan di Kedu Utara. Dan mereka adalah sosok yang sebenarnya dari satu sudut dari keraton atau sudut dari kepemerintahan adalah bandit, ya. Ada orang yang berandal, orang yang berontak, ya, orang yang tidak bisa diandalkan. Tapi bagi orang desa,
yang sebenarnya mengalami yang tidak boleh dialami di dalam situasi yang sangat porak-poranda dengan fiskalitas yang sangat tidak adil, dengan situasi di mana kita ada pikulan dari Parakan sampai Pasar Payaman sampai ke Jogja, dan hanya sesudah 48 jam pikul hanya ada 10 sen untung, ya. Dia sebenarnya membela dan bisa menjadi pelindung dari satu rakyat yang tidak punya pelindung, ya. Jadi ini salah satu sebab bahwa Diponegoro merangkul mereka sebab mereka punya jaringan yang sangat penting sekali, jaringan yang bisa ada logistik bagi tentara Diponegoro di seberang di Kulon Progo, atau logistik untuk menggalang mesiu di areal di Bantul atau di Sleman, untuk mengisi logistik alutsista dari Diponegoro untuk perang, ya. Dan juga ada orang yang bisa mengumpulkan kelompok kecil laskar tentara, ya. Mereka punya Joynegoro yang menjadi demang dari Samen sebelumnya adalah seorang bandit, ya, tapi diangkat sebagai seorang leader lokal. Jadi menurut saya itu lumrah bagi Diponegoro, lumrah bahwa ini dirangkul sebab situasi begitu porak-poranda. Dan bagi Diponegoro sebagai seorang sosialis, dia orang yang dididik, dulu ada sistem pendidikan pemimpin, ya. Bukan hanya Diponegoro, seorang Erlangga bisa menjadi resi di hutan Lebak selama 6 tahun. Bisa ada seorang Joko Tingkir yang menjadi Sultan Adiwijaya yang dari Pajang, ya. Dan dia dibesarkan anak yatim piatu oleh seorang janda dalang, ya. Jadi mereka biasanya orang yang ada salah satu bakat untuk menjadi pemimpin, banyak makan garam waktu kecil. Banyak ada persentuhan dengan yang sebenarnya sangat berat dipikul. Dan kita tahu itu sebab pada ujung hidup, pada ujung perang, Diponegoro bisa tahan uji selama 4 bulan sebagai buronan. Dia dikejar oleh 5 pasukan gerak cepat Belanda, bisa sesuaikan diri untuk hidup sangat pas-pasan di gua atau di bawah pohon. Sama sekali itu musim hujan, ditolak oleh orang lokal sebab mereka pantang ada yang menolong Diponegoro. Tapi dia bisa tahan. Dan kita tahu itu dari catatan De Kock, Panglima Belanda. Dia bilang bahwa seorang Diponegoro harus dibuat dari besi. Kalau kita baca terrain, medan yang dia mempertahankan, semua sudah hancur, semua sudah kosong, ya. Tapi dia bisa mempertahankan, dan dia selama hidup tidak berkompromi, ya. Belanda bisa memberi uang, tapi dia tidak minta uang dari Belanda. Kalau Belanda mangkas uang, dia juga bilang, terserah mereka, itu bukan kehendak saya. Dan pada ujung dari hidup, Dharma sudah selesai dan dia bisa di dalam satu hidup mewujudkan banyak sekali faset-faset dari kepemimpinan. Ya. Muda di keputren, anak sulung dari Sultan, penuh dengan serba lengkap. Anak 7 tahun di bawah naungan dari seorang perempuan berkasa yang sangat menakutkan waktu kecil. Diponegoro pernah bilang di dalam babad, menakuti kalau diberi perintah waktu kecil. Ya. Dia digembleng di dalam tarikat Kshatriya. Dia jalan seperti dari Tegarejo mungkin setengah jam atau sejam melalui Tegal dan Sawah ke Melangi untuk menjadi santri di pesantren Melangi di bawah naungan dari guru tasawuf Kertap Tozani yang menerjemahkan buku Sirat Al-Mustaqim di dalam bahasa Jawa. Dan dia juga bisa menjadi seorang administrator yang ulung, tidak korup, tapi menghasilkan salah satu perusahaan atau salah satu estate management
yang sangat berhasil. Mereka bisa mendagangkan 50 ton beras atau 35 ton beras hasil dari panen sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Sumbawa, asal-usul dari Eyang Buyutnya. Dan dia juga selama 4,5 tahun bisa turun ke medan perang sebagai panglima. Dia seorang naik kuda yang sangat ulung, dia tahu semua seluk-beluk dari Kali Progo, dari mau menyeberang Kali Progo tanpa ada jembatan sama sekali. Dia bisa, ya, dia bisa mempertahankan dan bisa ride waktu orang pikir bahwa dia ada di sebelah, dan ya sudah bisa tahan uji, ya, tahan uji di medan perang, tapi selalu ada default setting dari seorang mistikus. Ya, default setting, ya, kalau kita akan membingkai seorang di Ponorogo di dalam salah satu bingkai kepemimpinan atau sejarah dan kepemimpinan beliau diilhami oleh salah satu keyakinan dan ya pencerahan sufi, ya, syariat, hakikat, makrifat, ya. Dia seorang yang pada ujung hidup menurut saya makrifat, ya, sebab dia punya senjata Kanjeng Kiai Bondoyudo yang sebenarnya tegasipun Bondoyudo adalah meaning of the Bondoyudo yang mulia bisa berkelahi tanpa senjata, ya. Dan di Ponorogo bisa berkelahi tanpa senjata sebab dia punya satu landasan sila moralitas yang sangat kokoh, ya. Dia duduk seperti kita di sini, ya. Dia dihianati di Magelang, ya, pada 135 menit dengan seorang dekok, ya. Dan pada akhirnya dikirim sebagai tahanan negara ke pengasingan, dan dia sedang berdebat dengan diri sendiri. Saya sedang duduk dengan panglima, ajudan dari panglima, mereka tidak punya sidearms, mereka tidak punya pistol atau senjata apapun. Saya bisa menghunus keris yang sebenarnya ada di sabuk paling muka saya, dan saya bisa mematikan jenderal. Sekarang juga. Tapi bagaimana sejarah akan menganggap seorang satria dari Jogja, seorang pangeran, mengamuk seperti begal di jalan? Apakah itu tidak akan didengarkan? Sangat jangkau sekali dan tidak harum, ya. Itu, it's not about me, it's not about my ego, ya. It's about something bigger, sesuatu yang jauh lebih agung, jauh lebih mulia. Dan dia sedang pikir bagaimana gaung dari hidup ini yang azaz adalah azaz dari tarakat Cataria, azaz dari moralitas yang sangat kuat, integritas yang sangat kuat di dalam masa depan sesudah saya sudah menjadi layon, ya. Jadi dia, ya, seorang pemimpin yang sebenarnya berhasil, apalagi di sini di Indonesia, harus ada satu iman yang kuat, tapi juga salah satu sistem untuk melatih sebagai seorang mistikus, ya. Sebab pemimpin bukan hanya di jagad fisik, tapi juga di jagad moral. Dan harus ada panutan. Dan di Ponorogo di dalam babat kita bisa baca, dia selalu sedang memikirkan, mempertimbangkan bagaimana, ya, masa depan, bagaimana kelak, ya, sesudah satu hidup. Ya, memang dia ditaklukkan oleh Belanda. Tapi pada akhirnya Belanda kalah, ya. 112 tahun sesudah di Ponorogo masuk ke Magelang, 8 Maret 1830, untuk jumpa pertama kali dengan dekok, dan ada resepsi di Keresidenan Lama dan masuk perkemahan di Matese. 112 tahun sesudah itu, ada 2 mobil yang membawa Tjada van Stackenborg Stackhauer, Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda, dan Hein ter Poten, panglima paling besar dari tentara bergabungan sekutu di Jawa pada waktu itu, untuk menghadap dengan Imam Murah di Kalijati, ya. Dan mereka menghadap, dan mereka bilang kepada Imam Murah,
Ya, kita mau salah satu penaklukan dengan bersyarat. Ya, kita mau ada waktu untuk telefon atau untuk berunding dengan Queen Wilhelmina di London. Kita sendiri tidak bisa ada keputusan. Dan Imam Mura menjawab, silakan Tuan, ini adalah 2 mobil staff saya. Kita akan antar hari ini juga kembali kepada Cimahi atau markas Anda. Tapi ingat, kalau tidak ada iya untuk penaklukan tanpa syarat, pada jam 5 sore ini semua pesawat pembom saya akan lepas landasan dari Kalijati dan malam ini juga Bandung akan diratakan dengan tanah. Jadi 112 tahun ada hasil buah dari salah satu karma yang ditanam waktu di Ponorogo di Ringus, di Magelang. Ya, tidak ada seperti anak sulung dari Raja Willem II, Panggalan Hendrik pernah bilang di dalam satu surat, sepucuk surat sesudah menghadap dengan di Ponorogo di Fort Rotterdam, ayah yang paling baik di dunia. Ya, hari ini saya akan membuka selendang yang sedang menutupi sejarah yang aib ini bagi kita orang Belanda. Aib sebab ya kita orang yang dulu pada abad pertengahan adalah salah satu tersohor sebab orang Priagung yang bisa menepati janji. Ada janji kepada Diponegoro melalui clearance, melalui komandan Medan di Magelang Timur, bahwa sumpamanya negosiasi tidak diperkenankan dengan hati, dia bisa dengan leluasa pulang ke Banyumas. Dan itu tidak diindahkan. Sesudah ini, tidak ada seorang petinggi yang akan percaya 100% kepada kita lagi. Ya, memang dengan sekejap, simsalabim, kita bisa memperoleh Pulau Jawa dengan semua kekayaan. Ya? Tapi jangan lupa, nanti kelak akan ada salah satu perang besar, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi dari Sabang sampai Merauke, atau semua orang wilayah kita di pulau-pulau luar Jawa, dan di dalam perang itu hanya ada 2 kemungkinan. Atau kita orang Belanda akan menang telak di atas pribumi, atau pribumi akan menang telak di atas kita. Dan apa yang kita saksikan di Kalijati adalah pengawal dari penaklukan telak dari Belanda. Tidak seperti Inggris di India, di mana Gandhi pernah bilang, the British must go, but let us see them off as friends. Ya? Orang Inggris harus hengkang kaki, tapi biar kita sapa mereka sebagai teman. Belanda tidak disapa sebagai teman. Belanda diusir sebagai orang yang beraib. Ya? Dan itu sebab mereka tidak menempati janji. Karma dari 112 tahun sebelumnya terhadap Pangeran Diponegoro. Ya, dan ini membuah di Kalijati pada siang dari 8 Maret 1942. Nah, Sobat Kuat, jadi kalau kita sangat seru ya, ketika banyak sekali kita membaca atau mendengarkan sejarah itu, bumbunya mistik sekali. Jadi banyak peristiwa-peristiwa, renik-renik peristiwa bahkan, di setiap pertempuran yang kita dengar sebagai storytelling di masyarakat ya. Ada jagoan ini di kampung ini segala macam gitu ya, di masa awal-awal kemerdekaan ya. Ternyata kalau kita telusuri melalui pembabakan sejarah, dan ini ada metodologinya, bahwa Belanda secara pengakuan dia menyatakan bahwa dirinya pernah tidak menepati janji, dan itu sangat tidak terhormat di tahun 1830 gitu. Nah, ini yang kemudian sebenarnya harus dilihat dalam kacamata modern, bagaimana sebuah bangsa, sebuah negara harus punya pokok-pokok kepemimpinan. Artinya, kesetiaan di dalam ucapan, kesetiaan di dalam pikiran, dan kesetiaan terhadap perbuatan kita harus secara utuh menjadi yang tadi Pak Peter sampaikan, bahwa di dalam kepemimpinan ada 2 jagat, yakni jagat fisik dan jagat moral. Nah, kita selama ini terlalu banyak bicara jagat fisik, mau bangun jalan, mau bangun saluran
alur laut, mau bangun hak atas dirgantara, apapun itu semua tentang developmentalism yang kita bentuk dan kita jadikan sebagai cara kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, sementara ada jagat moral yang saya cukup tergugah ketika kita mencoba menteladaninya dari Pangeran Diponegoro. Bukan cuma Diponegoronya, tetapi konteks yang dilahirkan oleh eksistensi Diponegoro terhadap Belanda ternyata membentuk suatu jagat moral yang begitu luar biasa. Tadi Prof Peter ini udah sampaikan, saya bisa bunuh jenderal tanpa saya harus gitu ya. Tapi itu sungguh tidak terhormat. Walaupun takdirnya Diponegoro harus dipecundangi juga. Nah, kalah ternyata tidak berarti habis segalanya. Iya. Saya kalah, tetapi anak cucu saya menikmati kemenangannya. Yang menjadi pertanyaan, ketika anak cucu Pangeran Diponegoro ini sudah menang atas kolonialisme, sekarang sepertinya kita menjadi bangsa yang kalah lagi, Pak Peter. Iya. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Karena basic kehidupan Indonesia sepertinya tidak merdeka atas ketiadaannya moral. Yang kita bisa lihat dari bagaimana pendidikan itu seperti wasting time. Lulusan sarjana, mohon maaf ya, pekerjaannya ngojek. Jangankan S1, S2 ada yang ngojek. Ya cuma kendaraannya mobil. Apakah itu hasil dari pendidikan yang tinggi? Yang dengan waktu dan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Kita seperti tidak merdeka untuk mengembangkan kita menjadi sebuah eksistensi yang layak. Itu problem yang dilahirkan, diciptakan dari kepemimpinan yang tidak cukup baik. Iya. Apa komentar Pak Peter? Ya, ini salah satu keniscayaan bahwa kita menjadi pemimpin tanpa ada satu basis moralitas yang kuat. Kita harus jangan menkelabui rakyat. Waktu Churchill membuat satu pidato pada waktu zaman yang paling gawat, dia bilang, I can only promise you blood, sweat, and tears. Saya hanya bisa meyakinkan dan menjanjikan keringat, darah, dan penangis. Air mata. Ya, waktu kita baru saja tarik 420,000 pasukan dari Dunkirk, semua wilayah dari benua Eropa di bawah jackboot dari Nazi, ya, dan kita adalah harus mempertahankan sendiri, ya, satu kepulauan, ya. Dan pada saat itu ada seorang yang bisa dengan tegas memperingatkan ini adalah saat yang to be or not to be, ya, sein oder nicht sein, ya, dan dia bisa dengan lantang memberitahu, ya, dia tidak membungkuskan dan bilang bahwa ini akan ada negosiasi, akan ada pertolongan, Amerika tidak mau tahu, itu isolasi, ya, dan dengan itu saya tahu ini sebab saya punya teman baik, paling baik saya di Oxford adalah seorang Yahudi yang sebenarnya datang dari Prussia Timur, dari Königsberg, dan bermukim di Inggris selama tahun 30-an, ya, sebab ayah bisa dengan waskita melihat apa yang akan terjadi. Dan dia bilang bahwa waktu saya datang ke Inggris pertama kali, ampun, ya, orang Inggris seperti The Hobbits, ya, orang yang betul-betul quaint, odd, ya, mereka punya makanan yang disgusting, ya. Merica adalah satu luxury. Tapi pada bulan
Mei dan Juni 1940, saya bisa melihat keluhuran, keagungan dari bangsa itu. I could see the greatness of that people. Ya. Dan sama dengan Indonesia, ini harus, you got to unleash the greatness of your own people. Ya. Dan dalam hal itu, tidak mungkin kalau tidak ada leader. Ya. Seorang Abraham Lincoln selalu bilang bahwa saya hanya wakil presiden, ya, sebab Tuhan adalah presiden. Ya. Saya hanya orang yang amanat dari politik adalah sesuatu yang saya emban sebentar. Ya. Raut muka dari seorang pemimpin adalah keprihatinan, bukan kesenangan. Ya. Dan saya lihat negara saya sendiri adalah yang paling korup di dunia pada abad 18. Begitu banyak uang yang melimpah-melimpah dari India, dari koloni, dari pengusaha awal, fiskalitas tidak berjalan dengan baik, situasi semua bisa dibeli. Saya orang fellow dari Magdalen College, bisa saya beli. Ya? Bisa menjadi perwira di Angkatan Darat, saya bisa beli komisi. Ya? Dan dalam hitungan 7 tahun, kita kehilangan 13 koloni di Amerika Utara. Bayangkan 1.3 juta orang kolonis bisa menaklukkan satu negara adidaya. Pada waktu itu 15 juta dengan Irlandia. Ya? Dalam 7 tahun. Dan ini membuat salah satu renungan, salah satu stock taking. Ya? Sumpamanya kita terus-menerus seperti ini, apa sebenarnya ujung bagi kita? Apalagi orang elit yang Protestan, mereka bisa lari kemana? Ya? Kalau mereka tidak mempertahankan, tidak dengan diri sendiri, membangkitkan diri sendiri dengan salah satu reformasi mendasar dari semua instansi dari negara. Semua instansi seperti Universitas saya, Oxford yang paling korup sekali pada abad 18, kita tidak punya masa depan. Dan seperti Gandhi pernah bilang, orang menjadi bijak tidak karena kebijakan, tapi karena keharusan. Ya? People become virtuous not for virtue's sake, but because of necessity. Dan necessity untuk Inggris adalah kalau mereka tidak bisa betul-betul makan garam dan membuat salah satu reformasi mendasar dari semua instansi sosial, kepemerintahan, dari angkatan laut, dari angkatan darat dan semua, kita tidak punya, we don't have a future as a country. Dan dalam hitungan 70 tahun sesudah itu, tahun 1780-an, dan ada satu magnum opus yang ditulis oleh seorang sejarawan, Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, runtuh dari imperialism Romawi, but it's not about Rome, it was about England. He was writing that about England. Dan itu mewujudkan salah satu reformasi mendasar yang mengakibatkan bahwa di pertengahan abad 19, orang Inggris simsalabim tidak ada orang korup. There were still corrupt people, but it was not the default setting. Whereas here it's a default setting. Gajah Mada bisa, it's intellectual copyright 101, copy paste, They should be educating people. These are people who have been years and years abroad. Abad 11 ya? Sekarang ini juga. Sebenarnya hanya ada Kazakhstan di Asia yang lebih corrupt di dalam bentuk dari universitas, dari pirate journals, dari semua kegiatan akademis daripada Indonesia. Sebagai sejarawan, saya tidak menggubris. Where are your great historians? Where are the people like Sartono dari zaman ini? Atau Kuntawijoyo yang akan mewujudkan atau Adrian Lapian mengenai bajak laut, yang akan mewujudkan salah satu mahakarya. Tidak ada. Sebenarnya di pelosok-pelosok, di areal-areal terpencil, orang lebih punya selera
lebih punya persentuhan dengan sejarah, dengan membuat blog site sendiri, mengenai areal sendiri, untuk mungkin copy-paste apa yang saya buat, tapi di-download laporan militer Belanda atau laporan dari Dagboek dari seorang perwira Belgia mengenai perang di Kasuran. Ya, sebenarnya ini adalah saat untuk you need to take stock because you don't have a future. You know, if you can't move against corruptors, Bangka Belitung tidak diserahkan oleh Inggris pada 1816 kepada Belanda. Sebab begitu kaya, begitu penting di dalam jazirat dari kita punya imperialism. Hanya pada 1824 kita kembalikan waktu Melaka ditukar dengan Bengkulu. Dan sekarang dengan korupsi di Bangka Belitung dengan sendiri, apalagi Pertamina dan Angkatan Laut dan lain-lain. Yeah. Setiap makhluk di negara ini 282 juta bisa ada $140,000 di account mereka. Yeah, this can be a rich country. Yeah, you can have a national welfare service, but nothing can happen if you don't clean up your act. Yeah, and for that you need to have people like Diponegoro. Diponegoro di dalam hitungan satu siang bisa memotong leher dari semua lurah dan demang antara Jogja dan Sentolo. Sebab mereka tidak menggubris dia punya perintah, jangan kong kali kong dengan Belanda untuk memperbaiki jalan ke Kulon Progo. Mereka tidak menggubris, tidak mendengarkan, dan dengan sekejap dia memvonis mereka mati. Yeah? There are no easy answers. If you have the Meiji Restoration, if you have what the younger Pitt brought in England, yeah, everybody has to move out of their comfort zone. Yeah, all the academics have to be put on half pay. You have to reform everything. Sorry, tapi move out from comfort zone itu bukan berarti menulis ulang sejarah. Bukan. It means that you've got to actually be conducting your professional work professionally. Yeah. Yeah? Dan ada satu jagad dari orang Indonesia di luar negeri. Apa itu? Yang sebenarnya mereka ingin kembali ke sini. They've got their families here, mereka punya keluarga di sini, mereka punya masa depan di sini. Tapi mereka tidak akan datang ke sini. Sebab kalau mereka ke sini, as a professional, you can't conduct your life as a professional because there's so many, begitu banyak man traps, begitu banyak moral hazard, begitu banyak harus. Saya punya teman yang menjadi seorang forensik scientist yang bisa kerja dengan polisi, tapi dia tidak akan kembali ke sini sebab tidak mungkin kembali ke sini sebab harus diotak-atik kalau ada forensik test, diotak-atik, ya. Tidak, ya, sendi-sendi dari hukum tidak berjalan. Seorang Jokowi bisa dengan gamblang ya membuat salah satu keterobosan di dalam konstitusi. Ini sebenarnya ya mumpung aja deh untuk satu hari, mumpung aja deh untuk satu kemungkinan, ya. Tapi untuk masa depan dari bangsa, masa depan dari negara, di atas jatuh dan bangkit satu negara, semua orang punya tanggung jawab. Diri sendiri dan keluarga bisa dikorbankan, tapi antara yang benar dan yang tidak benar, tidak ada kompromi. Itu Tan Kaki, seorang leluhur dari Singapura. Ada Tan Kaki underground, yeah? And that's a reality. You don't have a future if you don't actually take stock and have an Augean, cleaning of the Augean stables. Ya. Nah, jadi memang ini yang kemudian coba kita sobat baca, coba kita refleksikan kehidupan kita. Pak Peter Carey adalah seorang sejarawan. Buat Indonesia, belajar sejarah, cita-citanya apa? Jadi guru sejarah. Kan harusnya tidak seperti itu. Sejarah itu memberi sebuah konteks dari mana, originnya dari mana, kemudian berkembangnya ke arah mana. Jadi sejarah sangat penting.
di lintasan perjalanan bangsa kita ini ada bidang-bidang dan dengan profesionalnya masing-masing. Indonesia masih belum mengalami sebuah titik temu antar bidang. Antara sejarawan, sejarah, ekonomi, politik. Ini juga satu problem yang kemudian ternyata kalau kita lihat dari konteks sejarah, dan Pak Peter Carey mempelajari di Penogoro sekitar 40 tahun ya. 40 tahun mempelajari di Penogoro siapa, buktinya gimana, evidence-nya apa pada masa itu, apakah negara koloni melakukan sebuah dokumentasi atas sebuah evidence, sebuah peristiwa pada masa itu, itulah yang dilakukan. Jadi sejarah itu begitu berarti ketika hari ini kita mau mengkritisi sebuah konteks hari ini yang kurang baik. Perspektifnya tidak sempit pada ada hukum yang bisa diotak-atik, ada interest politik yang ternyata mencong kiri atau mencong kanan. Sejarah memberi arti bahwa kita sebagai bangsa dan negara ingin punya lintasan pertumbuhan, atau kita jatuh dalam kondisi terpuruk sekalipun, bisa kita maknai, kita bisa catat, kita bisa capture. Karena kalau kita kembali dalam konteks yang paling sederhana, misalkan kita lihat konteks knowledge management, di situ ada fase yang disebut namanya capturing. Sejarah capturing, tapi capturing harus memberi risalah. Untuk apa risalahnya? Risalahnya tentu untuk kita mau kemana setelah ini. Oke, Pak Peter, ketika Pak Peter menulis cerita tentang Perang Jawa dan kemudian takdir seorang di Penogoro, kami baca ini, lalu kemudian banyak hal yang mungkin bisa kita sajikan di kesempatan ini. Pak Peter menangkap watak asli Indonesia itu sebenarnya seperti apa. Apakah kita mungkin berubah, bertransformasi dari watak seperti Inggris abad 18 tadi, Indonesia hari ini bisa kita komparasi. Inggris punya pemimpin seperti Churchill, Indonesia punya pemimpin seperti apa? Apakah sudah ada? Apakah belum ada? Kalau belum ada, kriterianya seperti apa? Karena 2029 tinggal 4 tahun, apakah cukup yakin dengan pemimpin sekarang untuk berani melakukan terobosan luar biasa, merubah watak ke watak aslinya? Kalau disebut Nusantara itu baik, maka kita kembali ke watak baik, ke watak dasar. Kalau watak kita memang tidak baik, dilihat dari histori, maka watak apa untuk menjadi Indonesia? Ya, sebenarnya kalau ada 3.000 di Ponorogo, ini akan menjadi negara adidaya. Ya? Orang yang bisa bertindak di semua lini, semua areal dari masyarakat sebagai pemimpin dan panutan. Dan kita tidak harus lihat jauh ke belakang, hanya 100 tahun ke belakang, dan di sini ada kemenangan dari Nobel Prize ya untuk microbiology, untuk bisa melacak vitamin B1. Jadi orang Indonesia tidak kalah, tidak ada cacat dari IQ atau tidak ada cacat apapun. Yang dibutuhkan adalah satu wadah di mana mereka bisa betul-betul self-realize, ya, ada realisasi. Dan salah satu yang paling penting adalah decolonize the mind. Ya. Ini adalah, ya, kita punya merdeka fisik, tapi merdeka fisik tidak berarti kalau masih ada semacam minderwertigkeit terhadap Barat atau terhadap Amerika. Inlander, kalau kata Soekarno, mental inlander. Ya, mentally inlander. Ya, ini harus, you need to come into your own. Ya, harus betul-betul berdikari. Tidak sombong, tidak angku, tidak we're the best. Ya, tidak seperti waktu saya kecil dididik. Ya, lahir seorang Inggris adalah menang juara 1 di dalam loteri hidup. Ya, itu nonsense. Ya. Tapi dengan quiet confidence, tidak akan luntur di luar negeri. Sebab kita tahu siapa kita sendiri sebagai orang Indonesia yang
berasal dari Sunda atau berasal dari Minangkabau atau dari Jawa, dan sebenarnya kita adalah ya global citizens, tapi tidak meninggalkan kampung halaman sendiri. Ya, seperti Rumi bilang ya, pergi dengan siapapun, ambil nama dengan siapapun, ya bicara bahasa dari siapapun, tapi tinggal di kampung halaman sendiri. Kampung halaman sendiri adalah wadah dan berakar yang sangat dalam sekali di dalam satu dunia yang betul-betul punya kekayaan spiritual. Ya. Rumi bilang gitu ya. Ya. Matriarki dari abad 18 artinya bahwa sebenarnya ini salah satu masyarakat Nusantara yang sangat menjunjung tinggi perempuan. Perempuan bisa muncul sebagai Panglima untuk Diponegoro, Radanayudakusumo atau Nyai Ageng Serang, bisa menjadi seorang politikus sebagai Ratu Kalinyamat, bisa menjadi orang ujung tombak dari Tarakat Kshatriya di Keraton Jogja seperti Ratu Ageng Tagarejo. Di semua lini, di semua bidang ada perempuan berkasa. Dan kita harus, dan itu luntur sebab Islam modern atau salah satu formalisme dari Islam, dan juga patriarki dari kolonialisme. Setahu saya tidak ada sebatang kara perempuan sebagai Bintang Lansir Bestuur, tidak ada sebatang kara perempuan sebagai Gubernur Jenderal. Ya, kita sudah dicuci otak oleh 112 tahun dari Belanda, 36 bulan dari satu kekejian militer Jepang, dan diotak-atik oleh Perang Dingin. Ya? Dan mandek selama 32 tahun di Orde Baru yang dengan kembang biak, salah satu permissiveness, salah satu ya seperti kita direbus otak, ya, otak direbus, ya, sendi-sendi dari salah satu radikalisme dari seorang Diponegoro. Saya ingat saya diajak oleh Universitas 11 Maret baru saja didirikan oleh Ibu Tin, dan saya mengajukan salah satu babad dari Pecah Perang Diponegoro yang ditulis oleh seorang pujangga di Solo, di Keraton Solo. Mungkin adalah Sastraningrat, adalah ya yang menulis yang adalah putra dari Yosudipuro, dan saya ajukan kepada UNS, dan mereka bilang, you can't say this. Tunggak Jarak Merajak, Tunggak Jati Lampus, Iku Kinario Pomo, Wong Nala lan Naluri, Sinalang Wadya Ruca. Ya, ada ya yang salah satu plant yang sangat umum bisa merajalela di mana-mana, ya, Ricinus, ya. Semua pohon jati mati, ya. Ini adalah contoh situasi di mana orang yang betul-betul berprestasi dan waskita diganti oleh orang-orang yang lumrah, yang tidak punya bakat sama sekali. Dan itu adalah tulisan dari pujangga di Keraton Solo. Dan saya diberitahu bahwa saya tidak bisa mengucapkan itu di UNS. Dan pada akhirnya, seperti salah satu pohon yang menjadi tiang untuk telegraf, tidak ada sayap-sayap lagi. Dan saya bilang, I'm very sorry, I can't come. Ya, saya tidak bisa muncul. Sebab mereka tidak mau mendengar atau tidak mau mengindahkan people who speak truth to power. Ya. Ini salah satu sistem yang sangat keji dan sangat merusak moral dari negara dan bangsa. Dan ini harus, it's like post-traumatic stress disorder. You've got to have a form of decompression, ini harus you've got to address this. Yeah. Dan ini harus ada pemimpin dengan sengaja harus ada bibit-bibit ya yang muncul, dan satu sistem demokrasi yang betul-betul berjalan dengan baik adalah bahwa ada orang yang dari akar rumput pada awalnya menjadi RT atau
rukun kampung dan pada belakangan menjadi wali kota dan dari wali kota bisa menjadi camat atau bupati atau gubernur dan mereka dilatih, mereka ada semacam keterampilan, mereka sudah tidak karbit, tidak politisi karbit ya, yang diambil dari artis atau lain-lain ya. Orang-orang yang betul-betul tahan uji. Seorang di Ponorogo memberi panutan. Bagaimana untuk tahan uji? Di mana-mana dia digembleng di dalam satu situasi yang sangat tidak enak sama sekali. Sangat ruthless. Ya. Seorang perempuan seperti Ratu Ageng, ya, don't get on the wrong side of her. Ya. Dia betul-betul keras. Ada semacam lidah yang manjur, ya. Sumpamanya ada kata-kata yang keluar tidak bisa ditarik kembali. Ya. Kalau dalam ininya, saucap metu, saciduh metu, saucap nyata. Iya, seperti itu. Ya. Dan ini, there's no other way. You can't, unless mau negara runtuh, ya. Harus you've got to confront the situation. Pada tahun 1780-an tidak enak bagi orang Inggris untuk mengakui dalam hitungan 7 tahun bisa ditaklukkan oleh satu kelompok kecil dari kolonialis. Hanya 1,3 juta orang bisa menaklukkan satu negara adidaya. Antara 1780 sampai 1830 waktu Jawa di naungan Inggris, kita adalah negara adidaya komersial nomor 1 di dunia, ya, di dunia barat. Ya. Mungkin tidak bersaing dengan Tiongkok atau India, tapi pada waktu itu dan bisa ditaklukkan. And that was a wake-up call. Ya. Pada Mei, Juni 1940, another wake-up call dengan seorang leader yang bisa memperingati, all I can promise you is blood, sweat, and tears. Hanya darah, keringat, dan air mata. Tangisan, air mata. Oke, jadi situasi ini juga mungkin akan dihadapi banyak negara di dunia, terutama Indonesia, di tengah ketidakpastian global saat ini. Bagaimana kita lihat Timur Tengah, bagaimana kita lihat di Eropa Timur, Ukraine. Nah, kemudian juga di Asia Timur mulai bergejolak, tentu akan memberi efek halo terhadap area Asia Tenggara gitu. Dan kita sudah lihat bagaimana terjadi di Asia Tenggara juga antara Thailand dan Myanmar. Thailand dan Kamboja. Kamboja. And I pray we have. Ya. Nah, situasi ini tentu krisis, global crisis in fisik. Tatanan fisik. Tatanan kedaulatan. Tatanan bagaimana sejarah dunia akan dibentuk lagi. New order. New order. Because the first time new order is in $1. Bagaimana Indonesia menjadi bangsa pemenang? Nah, tapi ada satu hal yang menarik, Pak Peter. Cak Non, MH Ainun Najib, pernah meramal Indonesia setelah 2026 katanya akan menjadi negara superpower. Amerika bukan lagi. Tapi superpowernya Indonesia bukan milik kita sendiri. Tapi milik yang utara, Cina. Kata Cak Non. Artinya ini sebuah konjektur ya, dari apa yang sudah pernah dialami leluhur kita juga, bahwa bertemunya antara orang-orang Mongol, Cina, Nusantara itu kan seperti saudara saja. Walaupun ada friksi-friksi, ada penaklukan segala macam, tapi inilah satu daratan Sunda besar, gitu. Apakah mungkin ada semacam spirit zaman yang sama, kita kembali ke restart, bahwa ini adalah area yang Asia, orang Timur, yang kalendernya menggunakan bulan, bukan matahari. Orang Selatan, makanya di awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 55 juga pernah di ideation namanya
konferensi Asia Afrika, bangsa Selatan-Selatan. Tidak terlalu jauh karena sejarah juga menunjukkan bahwa Kiai Makassar, tokoh perjuang Makassar diasingkan ke Afrika Selatan. Syekh Yusuf. Syekh Yusuf. Artinya Selatan-Selatan adalah sebuah potensi. Ini jadi pertanyaan pamungkas Pak Peter. Dalam rangka optimisme itu tidak hanya kita selalu membejek ke dalam. Kita selalu ingin dalam berubah. Tapi juga datang dari pihak luar. Dari sebuah opportunity, dari sebuah kesempatan. Apakah Indonesia saat ini, dengan kepemimpinan saat ini, bisa memanfaatkan peluang ini apa tidak menurut Pak Peter? Iya, kita garis kehancurannya dengan salah satu perang yang mungkin diciptakan antara Amerika dan Tiongkok, mengenai Taiwan, pasti seperti ada pepatah Tionghoa yang bilang, may you not be born in interesting times. Biar tidak lahir pada zaman seru. Dan ini zaman seru. Tapi di balik situasi yang seru, juga ada kesempatan. Dan kesempatan adalah bahwa situasi begitu rancu dan begitu parah, bahwa saat itu mungkin lebih banyak orang yang akan mengalami pencerahan. There's opportunity for enlightenment. More people will become enlightened in these times of crisis. Dan orang yang punya pencerahan bisa bertindak yang sangat efektif sekali di ranah fisik. Dan saya merasa, we will see. Tapi pasti kita lihat sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia adalah bahwa 700 tahun yang lalu ada Kublai Khan yang kirim pasukan yang bisa ditaklukkan di dalam Bayangkara dari Raden Wijaya punya beginning of keraton di Trowulan, di Majapahit. 400 tahun yang lalu ada Ratu Kalinyamat yang bisa kirim pasukan untuk menaklukkan Porto atau menyerang Porto di Malacca. Dan kita juga ada satu situasi di mana Jepang datang ke sini untuk simsalabim menaklukkan dalam hitungan 8 hari. Di Eretan sampai ke Bandung. Hanya membutuhkan 8 hari. Bahwa semua Hindia Belanda dengan semua kemegahan dan keanggunan bisa dilululantakan oleh tentara yang lebih kecil daripada mereka sendiri. Sama dengan Inggris di Singapura. Biggest defeat since Yorktown. Jadi, cometh the man, cometh the hour. Pada saat yang rancu dan sangat dibutuhkan, akan muncul salah satu sosok yang bisa menjadi penyambung lidah rakyat dan leluhur. Dan itu adalah, bagi kita orang Inggris, it was Churchill in 1940. He was not a man for all seasons, not a good peacetime leader, but that was the reality. Dan saya yakin bahwa saat ini sangat subur untuk di dalam ranah mistik spiritual untuk orang yang bisa menjadi enlightened. Oke, baik. Untuk enlighten itu supaya cahaya ilahi masuk. Cahaya ilahi atau cahaya, you just realize where you are. Kita duduk di sini manis-manis 1 jam, 800 km per detik, sudah pergi ke bulan dan kembali 6 kali. So nothing is ordinary about life. Everything is extraordinary. You're living in immensity. Dan ada banyak orang yang akan tahu itu. Oke. Syarat yang kita butuhkan untuk kita dapat enlightenment, mau ilahi, mau kepekaan sosial adalah, saya kutip tadi Prof bilang apa? Clean up your act. Sampai jumpa lagi, Sobat Kuat. Terima kasih.